Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Basri di Pancasila 96 Channel. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki tahun 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi panjang umur serta tidak kurang suatu apapun. Terutama bagi putra dan putri kita atau adik-adik saya yang berkeinginan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini melalui jalur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 2022 atau tahun-tahun berikutnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tahapan-tahapan seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, baik itu di Akademi Militer, Sekolah Calon Bintara maupun Sekolah Calon Tamtama di tahun 2022 ini. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan? Mari adik-adik semua ikuti video ini sampai akhir agar adik-adik semua bisa mengetahui tahapan-tahapan seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 2022. Adapun tahapan-tahapan seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat tahun 2022 ini, yang pertama pemeriksaan kelengkapan administrasi. Para casis diwajibkan melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk penerimaan TNI Angkatan Darat, yaitu meliputi kelengkapan administrasi seperti KTP calon, KTP orang tua atau wali calon, ijazah, SKHUN, akte kelahiran, KK, BPJS, SKCK yang dikeluarkan dari kepolisian, dalam hal ini dikeluarkan oleh Polres. Untuk dari semua kelengkapan administrasi tersebut, casis wajib melampirkan yang asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir. Sejumlah ketentuan yang diberlakukan. Kemudian dari semua administrasi tersebut akan dicek oleh panitia penerimaan masalah keaslian dan keabsahan serta ejaan dari setiap administrasi tersebut, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya. Tahapan seleksi yang kedua adalah tes pemeriksaan kesehatan. Para calon TNI diwajibkan memiliki jasmani dan rohani yang sehat, dan juga memiliki jasmani yang prima. Kesehatan dalam pemeriksaan TNI Angkatan Darat akan dilakukan dalam dua tahapan. Yang pertama adalah kesehatan 1, yaitu meliputi pemeriksaan bagian luar tubuh, seperti tinggi berat badan, kulit, kaki, varises, varikokel, ambien, mata, tensi, darah, dan sebagainya. Kemudian, pada kesehatan kedua, para cacis dicek kesehatan bagian dalam tubuh yang meliputi ronsen, IKG, ICG, darah, urin, dan lain sebagainya. Di sini apabila para casis dinyatakan sehat, maka casis tersebut dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Dan di sini juga para casis yang akan mengikuti seleksi, saya menyarankan
untuk melakukan check up secara keseluruhan sebelum mengikuti tes TNI Angkatan Darat. Karena apa? Karena biar bisa kita mendeteksi secara dini kesehatan atau kekurangan yang ada pada kesehatan para calon sasis. Selanjutnya, untuk tahapan seleksi yang ketiga adalah tes kesemaptaan jasmani, di mana di dalam tes kesemaptaan jasmani ini terbagi menjadi dua, yaitu tes kesemaptaan jasmani A dan tes kesemaptaan jasmani B. Untuk tes kesemaptaan jasmani A yaitu lari 12 menit. Untuk tes kesemaptaan jasmani B yaitu push up, sit up, pull up, shuttle run, huges, dan renang. Untuk para casis, saya mengharapkan sebelum mengikuti seleksi tes supaya mempersiapkan dan latihan semaksimal mungkin. Agar apa? Agar dalam pelaksanaan tes nanti para casis bisa percaya diri dengan kesiapan dan kemampuan yang para casis miliki. Untuk itu, saya sangat mengharapkan supaya sebelum mengikuti seleksi agar latihan secara maksimal. Untuk tahap seleksi yang keempat adalah tes psikologi atau psikotes. Di dalam pemeriksaan psikologi ini, para casis akan diberikan persoalan yang jumlahnya cukup banyak dan harus dikerjakan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dan hasil dari tes psikologi ini sangat menentukan kelulusan para casis. Untuk itu, silakan dipersiapkan secara baik sebelum mengikuti tes seleksi. Belajar sebelumnya tentang persoalan-persoalan tes psikologi yang mana bisa para sasis dapatkan di referensi yang ada. Nanti di video saya yang berikutnya akan saya kupas satu persatu soal-soal psikologi yang akan dites di penerimaan TNI Angkatan Darat, yang mana nanti akan saya kupas masalah cara dan trik bagaimana supaya mengerjakan soal-soal tes psikologi ini bisa cepat, tepat, dan benar. Untuk itu, nanti di video yang berikutnya akan saya kupas secara mendetail. Tahapan berikutnya yaitu tes MI atau mental ideologi. Di sini nanti para casis akan diberi persoalan tertulis maupun wawancara. Di sini juga para casis harus mengerti dan memahami tentang kebinekaan, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan keberagaman. Harapan saya para casis jangan bosan-bosan untuk belajar, mengikuti perkembangan dan informasi yang saat itu. Nanti untuk video saya berikutnya, saya akan kupas satu persatu mengenai atau bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan di tes kesemaptaan jasmani, dan saya akan kupas nanti apa saja yang masuk di dalam tes psikologi atau psikotes. Apa saja materi-materi yang ada di psikotes ini dan cara serta trik supaya bisa mengerjakannya dengan cepat, benar, dan tepat. Tahapan seleksi yang terakhir adalah patohir.
Di Pantohir ini juga nanti akan ada parade. Kemudian di dalam Pantohir ini, hasil dari semua seleksi para casis dikumpulkan dan dicek kembali pada saat parade dan sidang Pantohir. Pada saat Pantohir ini tidak menutup kemungkinan casis akan dicek ulang masalah administrasi, akan dicek hasil kesemaptaan, dan akan dicek hasil kesehatannya. Bagi para casis yang lolos akan diumumkan dan mengikuti pendidikan. Untuk para casis, saya sarankan untuk lebih jelasnya supaya mendatangi Agenrem yang terdekat atau membuka website resminya TNI AD, yaitu di Rekrutmen TNI Angkatan Darat. Dan untuk para casis yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir, saya mendoakan semoga dalam seleksi penerimaan bisa lolos dan diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Amin. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan membantu kelancaran putra dan putri kita atau adik-adik kita yang ingin bergabung bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.